Mutiara duduk sendirian di kamarnya sore itu, memandangi pesan dari Kenzo yang baru saja masuk. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu apa yang akan ia hadapi nanti. Rumah keluarga Aditya tampak megah dari luar. Lampu-lampu di pekarangan menyala hangat, tetapi suasananya justru terasa dingin. Ketika pintu dibuka, Rianti sudah berdiri di sana. Ia mengenakan gaun elegan, wajahnya cantik, tapi sorot matanya menusuk tajam seperti pisau. "Mutiara ya?" Suaranya terdengar manis, namun dinginnya tidak bisa disembunyikan. "Terima kasih sudah mengundang saya," jawab Mutiara sopan sambil sedikit menunduk. Rianti tidak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan masuk, seolah Mutiara hanyalah tamu yang datang tanpa diinginkan. Aditya menyambut mereka dengan ramah. Sikapnya hangat, tulus, dan jelas berbeda dengan istrinya. "Silakan duduk, anggap rumah sendiri." Cynthia langsung menarik kursi untuk Mutiara. "Aku senang kamu bisa datang. Kenzo banyak cerita tentang kamu." Wajahnya lembut, tetapi tatapannya menyimpan sesuatu. Entah firasat, entah kekosongan yang selama ini ia bawa sendirian. Dikta mencoba memulai obrolan ringan. "Katanya kamu pandai bikin latte art. Suatu waktu ajarin aku ya." Semua orang tertawa kecil, kecuali Rianti. Makan malam dimulai dengan tenang, sepi. Tidak ada percakapan berarti, hanya bunyi sendok garpu bersinggungan dengan piring. Lalu Rianti mulai berbicara. "Jadi, Mutiara, kamu bekerja di kafe?" Pekerjaan yang menarik. Walau tentu tidak mudah memastikan masa depan hanya dengan mengandalkan latte. Nada suaranya halus, tapi semua orang tahu itu bukan pujian. "Semua orang memulai dari tempat yang berbeda, Bu. Saya senang dengan apa yang saya lakukan," jawab Mutiara, tetap penuh hormat. Rianti tersenyum pendek, tipis. "Oh tentu, semua orang bebas bermimpi." Kenzo meletakkan garpu dengan suara yang cukup keras. "Mama, cukup!" Rianti berpura-pura terkejut. "Apa?" Ibu hanya bertanya. Dikta dan Cynthia saling pandang. Aditya menutup mulutnya, menahan sesuatu. Mutiara menggigit bibir bagian dalamnya agar air matanya tidak jatuh. Lalu Rianti menambahkan, dengan nada yang tidak berusaha lagi menyembunyikan sindiran. "Aku hanya ingin memastikan Kenzo tidak memilih sembarangan." Kali ini ruangan benar-benar membeku. Setelah makan malam selesai, Mutiara berdiri. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. "Terima kasih atas jamuannya. Saya pamit." Kenzo berdiri juga. "Aku antar." Tapi Mutiara menggeleng. "Tolong, biarkan aku sendiri. Untuk malam ini saja." Ia tersenyum. Senyum yang paling hancur yang pernah Kenzo lihat. Mutiara berjalan keluar. Udara malam menusuk kulitnya. Ia memesan ojek dengan suara tercekak, berusaha terdengar seperti dirinya masih utuh. Saat motor datang, ia naik. Ia tidak menoleh, tidak ingin melihat siapapun. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka dengan keras. "Mutiara!" Kenzo berlari. Napasnya pecah. Tapi motor itu sudah jauh. Lampu belakangnya menjadi titik kecil yang perlahan hilang dalam gelap. Kenzo berdiri di luar pagar, memegang daganya yang terasa seperti dihantam ribuan pisau. Di dalam, Rianti menutup tirai jendela perlahan, tanpa raut bersalah. Namun, malam itu belum selesai. Cynthia hendak mengambil tasnya sebelum pulang ketika matanya menangkap sebuah dokumen yang terbuka di meja ruang tamu. Data pribadi Kenzo. Ia tidak bermaksud membaca, hanya memandang sekilas. Sampai ia melihat tanggal lahir itu. Tanggal yang ia hafal seumur hidupnya. Tanggal yang setiap tahun membuat hatinya hancur. Tanggal anak yang ia kira meninggal saat dilahirkan. Anak yang tidak pernah ia lihat, yang tidak pernah ia peluk, yang tidak pernah ia beri nama. Tapi tanggal itu sama, tanpa selisih 1 hari pun. Cynthia menjatuhkan dokumen itu. Tangannya menutup mulut. Air matanya mengalir deras tanpa suara. Jika Kenzo adalah anaknya, maka selama ini ia hidup berdampingan dengan darah dagingnya.
tanpa pernah tahu, dan seseorang yang kini sedang berdiri di lantai atas, di balik pintu kamar, bernama Rianti. Malam ketika Mutiara pergi, bukan akhir dari hubungan. Itu adalah malam ketika kebenaran mulai bergerak, dan rumah itu baru saja retak dari dalam.